nganggur saya ambil, kan saya bayar bunga kan. Kalau setiap saya bunga sekarang 6%, setiap 100 triliun nganggur saya bayar berapa? Bayar 6 triliun kan, rugi saya. Kalau nganggur 400 triliun 4 kali 6 24 triliun saya bayar bunga untuk uang yang nggak dipakai. Apa? Pasif Pak. Kan daerah permintaannya masalahnya bukan di likuiditasnya tapi permintaannya yang rendah Pak. Kamu kata siapa? Kamu udah ngomong ke bank daerah? Kan 3,8% per Juni. Enggak, saya udah ngomong sama banknya di Jawa Timur, dia minta. Jadi mereka minta dananya. DKI juga minta kalau bisa ditambah ini. Karena bunga kita kan 80% dari suku bunga acuan kan. Sekarang 3,8, 3,78% lah. Jadi lebih murah dibanding pasar. Dia pasti lebih untung. Yang mau dipindahin berapa Pak? Belum tahu finalnya. Udah pasti Pak? Huh? Udah pasti akan dipindah. Kalau mereka berani. Kalau mereka berani, ya udah saya diemin aja biar mampus loh. Kalau mereka berani, nggak boleh gitu ya. Lu pernah ketawa semua. Ini baru makan gue jadi ngantuk kali ya. Jadi gini, kita tawar itu kalau mereka butuh, karena ada di waktu saya ke Jawa Timur, gubernurnya bilang seperti itu. Kita perlu ini untuk disebarin. Jadi Bank Jawa Timur itu punya provinsi, ada BPD. Di sini kalau ditambah dia bisa nyalurin ke BPD yang lain, sehingga yang ini cukup terbantu likuiditasnya untuk nyalurin ke koperasi atau unit usaha di tempat UKM di tempat lain, kayak gitu. Rupanya kalau dari Bank Mandiri dan lain-lain itu Bank apa? Bank Himbara, Bank Himbara itu nggak langsung nyebar ke sana, masih lama. Saya pikir tadinya market sana cepat, tapi ternyata lama. Ya nggak apa-apa, kalau gitu kita coba intervensi langsung sana, bisa apa enggak? Kan DKI kan kuat uangnya, jadi saya nggak takut. Jawa Timur juga kuat, saya nggak takut. Kalau itu dua bank ini baru pencobaannya Pak. Jadi kalau bagus di situ bisa di bank-bank daerah lain, BPD. Kalau ada yang jago. Sejauh ini yang punya kemampuan Bank DKI sama Bank Jatim itu ya? Saya lihat yang ada permintaan dan punya kemampuan mereka. Oke. Mungkin Bank Jakarta belum minta, tapi saya tanya gubernur tadi gimana? Mau nggak? Mau katanya. Tapi ada angka spesifik yang diminta nggak Pak? Misalnya sekian gitu Pak? Belum. Belum ada. Ancar-ancar saya 5-10 triliun Per bank Pak? per bank. Oh, kalau 2. Habis makan siang beda ya? Kalau 5 kali 2 kan 10. Kalau 10 kali 2 jadi 20 kan. Nah, kalau 5-10 satu bank. Dia nggak bikin DKI kan. Lu gimana sih ini jumlah lah, kalau 2 bank kali 2, kalau 1 bank 1. Boleh dong. Terus apa lagi? Tadi malam berapa? Tadi ya. Pak, terakhir kan Bu Sri Mulyani itu terakhir ya? mau bilang Terakhir ya, yang terakhir nih, udah dia yang nutup nih. ada mau efisiensi di tahun depan ya Pak. Kalau melihat gaya Bapak yang belanja, apakah tahun depan ada efisiensi atau enggak ada Pak? Coba define menurut Anda efisiensi itu apa? Pengurangan belanja KL Pak. Itu bukan efisiensi, itu motong anggaran. Oh, ditahan dulu Pak, Enggak, diblokir. kalau efisiensi adalah yang ada dipastikan dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan tepat waktu dan nggak dikorup. Kira-kira itu. Jadi saya bukan spending free, saya nggak ngerubah anggaran kan? Enggak. Belum. Dan anggaran yang ada jangan sampai ganggu sistem. Saya pindahin uang, merubah anggaran nggak? Enggak. Uangnya masih punya pemerintah, tapi tempatnya beda. Jadi pertanyaan Anda apa tadi? Bakal ada efisiensi. Saya bukan spending free kan udah. Efisiensi saya nggak motong. Anggarannya yang sama kemarin, tapi impactnya akan beda kalau Anda lebih pintar. Boleh ngomong gitu? Boleh ngomong lebih pintar. Kalau kita pintar-pintar memanage uang, ini cash management. Berarti akan tetap yang kayak makan bergizi gratis gitu ya Pak, misalnya. Jadi kalau anggarannya nganggur dipindah ke yang lain gitu. Iya. Semuanya kalau besar-besar nganggur saya ambil.
Kan saya bayar bunga kan. Kalau setiap saya bunga sekarang 6%. Setiap 100 triliun nganggur, saya bayar berapa? Bayar 6 triliun kan. Rugi saya. Kalau nganggur 400 triliun, 4 kali 6, 24 triliun. Saya bayar bunga untuk uang yang nggak dipakai. Mendingan kita beliin kerupuk tuh 6 triliun, dapat berapa tuh? Berarti akan ada yang diblokir, nggak ada yang diblokir dulu Pak. Tahun Tahun depan. Biasanya kan ada yang diblokir dulu, terus nanti dibuka blokirnya. enggak, Saya dibintangin gitu. enggak. Oke. Nanti kalau nggak mampu coret aja sekalian, nggak usah bintang-bintangan. Makasih ya. Pak, Terakhir Pak, soal tadi BI nulis uang primer tumbuh 18%. Oh itu dia yang pakai adjusted. Coba yang nggak adjusted berapa? Yang adjusted kadang-kadang nggak sama dengan pergerakan ekonomi. Jadi itu belum Nggak, bukan salah atau jelek. Lebih akurat yang non adjusted. Kan ada dua dia publish kan, adjusted sama non adjusted. Anda punya yang non adjusted enggak kan? Itu sekitar 13%. Pak Cadef BI turun terendah sejak tahun lalu, sejak Juli 2024. Yang insentif untuk tarik dolar ke Indonesia udah beres Pak. Saya belum itu penasehat yang sedang itu untuk belum balik-balik kayaknya lagi ke luar negeri. Pak Dede Pak. Bukan. Kenapa kamu simpan Pak di? Dede lagi di luar. Oh, semuanya di luar. Siapa lagi yang luar negeri? Siapa lagi yang luar negeri orang kita? Tunjuk aja siapa yang ada pejabat kita yang luar negeri siapa? Yang sekarang Pak. Sekarang. Sekarang belum ada. Pak Luhut lagi luar negeri tuh. Aram dia berangkat. Pak Luhut. Bukan, aja tebak-tebakan yang luar negeri langsung dia. Lu tebak manggis lu. siapa sih Pak? Ada, saya juga baru ketemu pada waktu itu advisor dari luar negerinya. Ada 3 orang, 4 orang, 3 orang. Jadi belum ada keputusan Pak yang insentif baru itu. Belum, harusnya begini aja dulu. Yang penting semuanya stabilize dulu, baru kita ambil tindakan yang perlu. Ada concern nggak Pak? Cadef turunnya terendah sejak Berapa sekarang? 148 triliun terendah sejak Juli 2020. Enggak ada concern. Itu CADF kan dipakai untuk itu kan. Tapi ya berapa sekarang? 16.5 Untuk stabilize harusnya kan kalau kita lihat IHSG naik terus. Itu kan sinyal confidence ke ekonomi dan ke perusahaan-perusahaan mulai membaik kan. Itu asing pelan-pelan akan masuk lagi. Jadi dia untuk menekan menambah sentimen positif ke ekonomi harus seperti itu emang. CADF emang digunakan untuk itu. Oke, makasih ya. Kalau dapat banget. Atau TKD usulannya seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Ya. Sebenarnya banyak persoalan yang kami bahas tadi di dalam. Terutama sekali masalah infrastruktur di semua provinsi juga kabupaten kota terjadi masalah. Jadi kami sampaikan kepada Pak Menteri supaya agar dapat dibenahi lah ya semaksimal mungkin di provinsi masing-masing. Saya kata seperti itu. Baik. Kalau soal PKD nanti kalau misalnya ada pengurangan daerah harus memberikan ketertiban seperti apa Pak? Apakah nanti ASN kan nanti otomatis ada kekhawatiran gaji dipotong dan lain-lain seperti apa? Itu jadi masalah besar kita sebenarnya. Jadi semua provinsi, kenapa? Ya ada usulan sendiri untuk KPMG sendiri. Ya. Itu sebenarnya jadi permasalahan kita semuanya. Jadi macam mana mekanismenya pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan lah, ya seperti maksud di provinsi masing-masing kami. Itu kendala besar. Kenapa? Usulan apa yang diberikan kepada masukan? Ya semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing seperti itu. Bapak, jadi potongannya sudah ada belum Pak? Kenapa? TKD-nya itu sudah ada dan nanti bebannya akan ditanggung. Sudah ada. Berapa boleh disampaikan Pak? Dalam kalau Aceh dalam 25% kena potong dan lain-lain ada 30, 35. Jadi bervariasi lah di Untuk Aceh 25 ya Pak? 25. Kalau Bu Shirley? Seperti apa?
Total dana transfer dari pusat ke daerah untuk Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan itu kita tahun 2025 itu 10 triliun sekian, di tahun 2026 itu sisa 6,7, jadi kita kepotong 3,5 triliun. Dari 3,5 triliun itu potongan terbesar itu ada di DBH, jadi potongan DBH kita itu 60%. Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat kepada Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan karena kita dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur jalan jembatan itu menjadi berkurang, sehingga kita minta untuk seperti tadi yang dikatakan Pak Gub Aceh untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil. Tadi disampaikan sama Pak Purbayan nggak dengan pemotongan ini, garis besarnya apa akan dialihkan untuk apa pemotongan ini? Peruntukannya untuk Tadi secara spesifik tidak dikatakan, tetapi sudah ada di penjelasan sebelumnya bahwa ini sebenarnya relokasi ke kementerian dan lembaga, dan kemudian dari kementerian dan lembaga akan disalurkan kepada daerah kembali. Tetapi kan berapa dan bagaimana itu belum jelas. Berarti artinya anggaran yang biasanya langsung diserahkan ke pemerintah daerah ini akan kembali ke kementerian nanti Balik ke akan daerah. diserahkan ke daerah lagi, tapi lebih panjang ya Bu ya alur Iya, jalannya. ya, benar. Berarti tadi secara umum seluruh pemerintah kepala daerah itu Tidak setuju gitu ya Bu dengan pemotongan. Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 2-30% untuk level provinsi, dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70% itu berat untuk pembangunan infrastruktur. Demikian, jadi ya mudah-mudahan Pak Menteri Keuangan bisa berkomunikasi dengan baik, mencari solusi yang baik sehingga kita untuk ke depan pembangunan infrastruktur tetap bisa berjalan dengan baik, gaji P3K dan belanja pegawai tetap jalan, pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan pun tetap jalan. Oke, siap. Terima kasih.